Terima kasih, Bu. Silakan Pak Taat. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul loh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Asani karena kita wajib bersyukur kepada Allah. Bentuk syukur itu adalah menghadirkan diri ke Zoom ini. Itulah salah satunya. Pagi ini kita mentadaburi Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Tadi sudah kita dengarkan uraian secara gramatika di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Nurul dan didiskusikan dengan teman-teman dan diapakan oleh Pak Hadril. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum allazi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Firman-Nya, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a allazi lahu mulkus samawati wal ard. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup, yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi allazina yu'minuna billahi wa kalimatih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah, kepada kalimat-kalimatnya, itu kitab-kitabnya.
wa atbi'u la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia supaya kalian mendapat petunjuk. Al-A'raf 158. Kemudian dijelaskan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasuli wa la taqulu salasa antahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Itu dikatakan wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Itu dikatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Itu dikatakan di situ. Jadi jangan mengatakan dalam agama itu melampaui batas. Waktu melampaui batas itu adalah apa yang tidak dikatakan agama kita sandarkan kepada agama. Itulah melampaui batas. Katakanlah yang benar tentang Allah. Maka di situ ada yang mengatakan, di situ dikatakan innama masihul Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasuli wa la taqulu salah satu annahu khairul lakum. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah pura Maryam dan adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya dan disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Itulah yang dikatakan mengatakan Tuhan itu tiga. Itulah disebut dengan melampaui batas. Maka berhentilah dengan ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Kemudian tentang Allah, innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Nah, di situ dikatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Allah dari mempunyai anak. Ya, segala yang di langit dan bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Al-Nisa ayat 171. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 110. Katakan situ auzubillahi minasyaitonirrajim la'alli a'malu sholihan fima taraktu ukalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim yarzuhum ila yaumi yub'asun. Itu dikatakan agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan Allah, di hadapan mereka ada dinding sampai mereka di hari dibangkitkan, mereka dibangkitkan. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 Allah berfirman hatta iza ja'a ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un. Demikianlah keadaan orang kafir itu sehingga apabila datang kepada kematian kepada seseorang dari mereka di antara mereka berkata ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Maksudnya orang kafir itu menghendaki dalam menghadapi sakaratul maut minta supaya diperpanjang umurnya agar mereka dapat beriman. Dijelaskan juga dalam surah Al-Imran ayat 59 Allah berfirman innama masala Isa bin indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa khalaqahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa itu di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia.
Ali Imran 59. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-An'am ayat 19 itu dikatakan Qul ayyu sayyin akbaru sahadah Qulillah sahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan dengan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Kemudian a'innakum latashhaduna anna ma'allahi ila ahilatan ukhra kulla ashadu Kul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan selain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Al-An'am ayat 19. Kemudian dikatakan lagi dalam surah Hud ayat 17. Apa mangkana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih. Al-ayah. Apakah orang kafir itu sama dengan orang yang ada mempunyai bukti yang nyata yaitu Al-Quran dari Tuhannya, diikuti pula oleh seorang saksi yaitu Muhammad dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadikan pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Allah. Kemudian wa may yakfur bihi minal ahzabi pannaru mau'iduh fala taku fi miryatin min innahul haqqu min rabbika wala inna aksaran nasi la yu'minu. Dan barang siapa di antara mereka, maksud orang Quraisy di situ, dan sekutu-sekutunya kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan bagi mereka. Oleh karena itu janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Kebanyakan manusia tidak beriman. Hud ayat 19. Dijelaskan pula dalam surah Al-Imran ayat 20. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Katakanlah kepada orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat apa yang melihat akan hamba-hambanya. Allah Maha melihat apa akan hamba-hambanya. Al-ayat Al-Imran ayat 120. Demikian tadabbur ayat ini, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberi manfaat bagi kita semua dan hingga menggugah hati kita atas istiqomah untuk mempelajari Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kemudian kalau sudah menjadi petunjuk, kita dakwahkan, kita amalkan. Demikian. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini mungkin ada terjadi kekeliruan. Atas kekeliruan itu mohon maaf karena kekurangan yang ada pada kami, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.